Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Kenali Diri dan Rukyah Diri. Ini adalah daily reminder. Di video ini, kamu akan mendengarkan uraian tentang bagaimana caranya meminta kepada Allah supaya tubuh kita ini bisa sehat, tubuh kita ini bisa kuat dalam pengertian secara umum. Jadi tubuh kita ini adalah penyangga dari seluruh aktivitas-aktivitas kita. Karena itu, kita meminta kepada Allah untuk selalu senantiasa disehatkan tubuh ini, apalagi kalau ada sakit, ada penyakit yang diderita oleh tubuh kita. Nah, biasanya penyakit-penyakit itu ada yang disebabkan karena medis. Seperti misalnya virus masuk ke dalam tubuh, menyebabkan kita sakit, karena mungkin pada saat virus itu masuk, sistem imun, sistem kekebalan tubuh kita sedang rendah. Tetapi ada juga penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran dan perasaan. Nah, ini yang bisa kita ruqyah. Video ini tentang bagaimana mengobati penyakit yang ada pada diri kita yang sebabnya itu karena pikiran dan karena perasaan. Nah, sehingga kita bisa menggunakan terapi ruqyah ini untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Nah, caranya adalah kita berdiri sholat atau dalam keadaan sholat, kita meminta kepada Allah pakai bahasa Indonesia, kita minta kepada Allah supaya badan kita ini disehatkan, badan kita ini dikuatkan. Nah, syaratnya adalah jangan melafazkan, jangan menggerakkan lidah. Ketika kita meminta itu, kita tidak menggerakkan lidah kita. Cukup tenang, cukup diam ya. Setelah kita baca doa-doa di dalam sholat, setelah selesai doa-doa tersebut, kita sambung dengan Allah, hamba memohon agar supaya tubuh ini bisa sehat, bisa kuat, sehingga bisa beraktivitas sehari-hari. Anda bisa modifikasi doa-doa itu dengan sesuai dengan keadaan atau kondisi Anda. Jadi misalnya sedang mengalami rasa sakit atau mengalami penyakit, Anda bisa bilang, Allah mohon penyakit yang saya derita ini mohon disembuhkan, mohon dihilangkan, mohon diangkat, atau tubuh saya ini hamba mohon supaya dibersihkan. Apapun hajat Anda, apapun keinginan kamu, itu kita minta kepada Allah dalam keadaan kita sholat yang tumakninah, sholat yang tenang. Tetapi itu sekali lagi jangan dilafazkan. Jadi misalnya setelah kita selesai baca Al-Fatihah, sholat sunnah, kita diam sejenak, kemudian kita minta kepada Allah tanpa melafazkan, tanpa menggerakkan lidah kita minta kepada Allah supaya badan kita disehatkan, kalau lagi sakit, badan kita disembuhkan. Atau mungkin sekedar minta kekuatan, itu bisa kita minta di dalam sholat. Nah, syaratnya adalah, kalaupun ini disebut sebagai syarat ya, syaratnya adalah pertama, hadirkan rasa bahwa kita sedang berdialog, berbicara, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Jadi ketika kita dalam keadaan menyembah Allah, beribadah dalam pengertian secara umum, kita dalam keadaan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semacam dialog, ada semacam percakapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya adalah rasa. Jadi ketika kita merasa tenang, merasa damai, merasa aman di dalam perbincangan tersebut, maka itu tanda bahwa kita sedang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tipsnya, inilah caranya. Sekaligus ini sebagai daily reminder, pengingat harian, tazkir al-yaumi, karena mungkin sudah belasan video tentang ini kita buat, dan mungkin Anda bisa tonton 1-2 di antaranya, di mana kita meminta kepada Allah supaya tubuh ini disehatkan, tubuh ini dibersihkan, tubuh ini dikuatkan, dan kalau ada penyakit-penyakit yang terutama sekali karena pikiran dan perasaan, itu bisa kita minta kepada Allah di dalam sholat tumakninah supaya dihilangkan, disembuhkan. Bagaimana dengan penyakit medis? Ya bisa, silahkan. Kita minta kepada Allah supaya penyakit-penyakit yang ada pada diri kita itu bisa disembuhkan dengan model atau dengan
medium melalui sholat tumanina, yang dimana ketika kita sholat itu kita berdiri dalam keadaan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kuatkan keyakinan kita bahwa kita bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya sudah menonton sampai ke titik ini. Mudah-mudahan ruqyah diri tanpa kesurupan ini bisa membuat hidup kamu makin lebih baik, lebih sehat, hidup bisa kamu lebih nikmati, dan bisa menjalani hidup dengan ringan tanpa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.